Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Karunia Galih Permadani dan Ibu Dian Fajarwati Susilaningrum selaku dosen pengampu mata kuliah bioteknologi dan teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Siti Lailatul Khadijah dengan MPM terakhir 007, Nina Kristina MPM terakhir 063, Fiona Andira Puspitasari MPM terakhir 069 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang konsep dasar biogenetika dalam bioteknologi. Yang pertama, kita akan membahas tentang prinsip umum genetic engineering. Dalam prinsip umum genetic engineering, bioteknologi dibedakan menjadi bioteknologi konvensional dan modern. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan mikrobia atau organisme untuk memodifikasi bahan dan lingkungan untuk memperoleh produk optimal, misalnya pembuatan tempe, tape, roti, dan pengomposan tanah. Sedangkan bioteknologi modern dilakukan melalui pemanfaatan keterampilan manusia dalam melakukan manipulasi makhluk hidup agar dapat digunakan untuk menghasilkan produk sesuai yang diinginkan manusia, seperti teknik rekayasa genetika. Rekayasa genetik merupakan teknik untuk menghasilkan molekul DNA yang berisi gen baru yang diinginkan atau kombinasi gen-gen baru, atau dapat dikatakan sebagai manipulasi organisme. Rekayasa genetik atau rekombinan DNA merupakan kumpulan teknik-teknik eksperimental yang memungkinkan peneliti untuk mengisolasi, mengidentifikasi, dan melipat gandakan suatu fragmen dari materi genetika atau DNA dalam bentuk murninya. Keunggulan rekayasa genetik adalah mampu memindahkan materi genetik dari sumber yang sangat beragam dengan ketepatan tinggi dan terkontrol dalam waktu yang lebih singkat. Melalui proses rekayasa genetika ini telah berhasil dikembangkan berbagai organisme maupun produk yang menguntungkan bagi kehidupan manusia. Rekayasa genetika ini merupakan dasar dari bioteknologi yang di dalamnya meliputi manipulasi gen, cloning gen, DNA rekombinan, teknologi modifikasi genetik, dan genetika modern dengan menggunakan prosedur identifikasi, replikasi, modifikasi, dan transfer materi genetik dari sel, jaringan, maupun organ. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang teknologi DNA rekombinan. Teknologi pada DNA rekombinan yaitu pembentukan kombinasi materi genetik yang baru dengan cara penyisipan molekul DNA ke dalam suatu vektor sehingga memungkinkannya untuk terintegrasi dan mengalami perbanyakan di dalam suatu sel organisme lain yang berperan sebagai sel inang. Manfaat dari rekayasa genetik adalah 1. Mengurangi biaya dan meningkatkan penyediaan bahan untuk pengobatan, pertanian, dan industri. Yang kedua ada mengembangkan tanaman pertanian yang memiliki sifat unggul. Dan yang ketiga ada menukar gen dari satu organisme ke organisme lain sesuai keinginan manusia. Penguasaan teknik rekombinan DNA telah memungkinkan berkembangnya teknik rekayasa materi genetik yang memungkinkan dibentuknya hewan transgenik, yaitu hewan yang telah mengalami rekayasa susunan materi genetiknya, sehingga dihasilkan hewan atau tumbuhan yang memiliki sifat-sifat yang diinginkan manusia. Tujuan dari teknologi ini adalah meningkatkan produk dari hewan ternak seperti daging, susu, dan telur menjadi lebih tinggi. Beberapa metode yang sering digunakan dalam teknik rekayasa genetika meliputi penggunaan vektor, cloning, PCR atau polymerase chain reaction, dan seleksi, screening, serta analisis rekombinan. Langkah-langkah dari rekombinasi genetik meliputi 1. Identifikasi gen yang diharapkan, 2. Pengenalan kode DNA terhadap gen yang diharapkan, 3. Pengaturan ekspresi gen yang sudah direkayasa, dan 4. Pemantauan transmisi gen terhadap keturunannya. Memodifikasi materi genetik hewan telah banyak dilakukan dengan tujuan memiliki berbagai macam manfaat yang bisa diambil, antara lain adalah 1. Bidang sains dan kedokteran. Hewan yang secara genetika sudah dimodifikasi atau
dikenal dengan istilah Genetically Modified Animal atau GMA, seperti pada hewan uji, yakni mencit dapat digunakan untuk penelitian bagaimana fungsi dan yang ada pada hewan. Di samping itu juga digunakan untuk memahami dan mengembangkan perlakuan pada penyakit baik pada manusia maupun hewan. Yang kedua ada pengobatan penyakit. Beberapa penelitian telah menggunakan protein pada manusia untuk mengobati penyakit tertentu dengan cara mentransfer gen manusia ke dalam gen hewan, misalnya domba atau sapi. Selanjutnya hewan tersebut akan menghasilkan susu yang memiliki protein dari gen manusia yang akan digunakan untuk penyembuhan pada manusia. Yang ketiga ada modifikasi hasil produksi hewan. Beberapa negara melakukan rekayasa genetik pada hewan ternak yang diharapkan akan menghasilkan hewan ternak yang cepat pertumbuhannya, tahan terhadap penyakit, bahkan menghasilkan protein atau susu yang sangat bermanfaat bagi manusia. Berikut adapun unsur-unsur yang esensial diperlukan dalam kondisi DNA adalah 1. Enzim retraksi atau enzim pemotong DNA. 2. Cloning vektor atau pembawa. Yang ketiga ada enzim ligase yang berfungsi menyambung rantai DNA. Adapun proses dasar dalam cloning DNA meliputi 1. Pemotongan DNA atau DNA organisme yang diteliti dan DNA vektor. 2. Penyambungan potongan-potongan fragmen DNA organisme dengan DNA vektor menggunakan enzim ligase. Yang ketiga ada transformasi rekombinan DNA, yaitu vektor plus DNA sisipan ke dalam sel bakteri E. coli. Dan yang terakhir ada seleksi atau screening untuk mendapatkan klon DNA yang diinginkan. Yang selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Pembahasan yang C adalah tentang regulasi dan pengendalian eksperimen DNA rekombinan. Eksperimen gen atau sintesis protein ini dapat diatur, dihidupkan atau dimatikan, sebagaimana mematikan dan menghidupkan merupakan katalisator yang berperan menjalankan proses reaksi metabolisme. Keberadaan enzim akan menentukan berjalannya proses metabolisme. Secara umum, dikenal dua sistem pengendalian ekspresi gen atau ekspresi genetik, yaitu pengendalian positif dan pengendalian negatif. Pengendalian positif artinya operon ini dapat diaktifkan oleh produk ekspresi gen regulator, sedangkan untuk pengendalian negatif berarti operon tersebut dinonaktifkan oleh produk ekspresi gen regulator. Pengendalian positif dan negatif ini dibedakan oleh dua sistem, yaitu sistem yang dapat diinduksi atau inducible system dan sistem yang dapat ditekan atau responsible system. Di sini terdapat dua gambar, di mana gambar ini merupakan pengaturan ekspresi gen pengendalian negatif. Ini yang sebelah kiri. Untuk yang sebelah kanannya itu adalah pengaturan ekspresi gen pengendalian negatif. Kita bahas dulu yang gambar pengendalian negatif. Untuk poin pertama, ini menjelaskan bahwa gen regulator menghasilkan suatu protein represor. Nah, represor ini menempel pada daerah operator yang letaknya di hilir promotor. Penempelan menyebabkan RNA polimerase tidak dapat melakukan transkripsi gen-gen struktural sehingga operon mengalami represi. Pada poin kedua, inducer melekat pada bagian represor dan mengubah struktur atau sisi allosterik. Nah, sehingga mengubah allosterik ini menjadi konformasi molekul represor. Kemudian si represor ini tidak dapat menempel lagi pada operator dan represor tidak mampu menghambat transkripsi. RNA polimerase akan terus berjalan. Untuk di poin ketiga, ini menjelaskan bahwa represor yang dihasilkan oleh gen regulator tidak dapat berkaitan dengan korepresor. Ini akan menyebabkan tidak aktif dan transkripsi pun akan berjalan. Di poin keempat, menjelaskan bahwa represor yang berikatan dengan koreseptor pada sisi allosteriknya akan menghambat transkripsi. Lalu beralih ke gambar yang kedua atau gambar pengendalian positif. Di poin pertama menjelaskan bahwa gen regulator menghasilkan suatu aktivator yang belum aktif, sehingga transkripsi pun tidak bisa berjalan. Di poin kedua,
bahwa aktivator yang dihasilkan oleh gen regulator akan berikatan dengan protein inducer sehingga aktivator akan teraktivasi dan transkripsi pun mulai berjalan. Di poin ketiga, gen regulator akan menghasilkan suatu aktivator yang sudah aktif dan transkripsi akan berjalan. Dan yang terakhir, bahwa aktivator akan berikatan dengan koreseptor sehingga menjadi tidak aktif, maka tidak terjadi transkripsi. Untuk yang pertama adalah regulasi dan pengendalian pada prokaryotik. Sistem regulasi yang pertama kali dimengerti adalah sistem regulasi operon laktosa pada bakteri E. coli oleh Jacob dan Monod. Operon merupakan sekelompok gen yang diapit secara bersamaan oleh sepasang promotor dan terminator. Yang A. Sistem regulasi operon laktosa. Sistem operon ini mula-mula dipelajari pada sel-sel E. coli. Enzim-enzim yang dikode oleh operon lak ini yaitu enzim-enzim yang diperlukan untuk katabolisme laktosa yang kemudian akan disintesis apabila di dalam medium tempat tumbuh bakteri terdapat laktosa. Laktosa berperan sebagai induktor sintesis enzim. Pengendalian negatif operon lak atau operon laktosa ini tanpa laktosa atau represi ekspresi gen. Pengendalian operon lak secara negatif dilakukan oleh protein represor yang dikode oleh gen LAK-I. Represor menempel pada daerah operon atau LAK-O. Penempelan semacam ini akan menyebabkan RNA polimerase tidak dapat melakukan transkrip gen-gen struktural yaitu LAK-Z, LAK-Y, dan LAK-A, sehingga operon laktosa dikatakan mengalami represi. Proses penekanan atau represi semacam ini akan terjadi secara terus-menerus selama tidak ada laktosa di dalam sel. Sedangkan untuk pengendalian negatif dengan adanya laktosa ini disebut derepresi ekspresi gen. Ekspresi gen ini didahului oleh proses pengaktifan operan laktosa. Proses pengaktifan operan laktosa disebut sebagai proses induksi. Induksi operan laktosa ini dapat terjadi jika laktosa ini ada di dalam sel. Laktosa yang ada di dalam medium pertumbuhan akan diangkut ke dalam sel dengan menggunakan enzim permease galaktosida. Kemudian ada pengendalian secara positif. Pengendalian gen diartikan sebagai positif hanya ketika suatu molekul aktivator berinteraksi langsung dengan genom untuk mengubah transkripsi ke dalam keadaan on. Nah, operon lak ini diaktifkan kembali setelah sebelumnya ditekan sampai aras yang paling dasar atau basal level. Ini diperlukan suatu sistem yang bekerja secara positif atau mempercepat proses pengaktifan operon. Oke, yang selanjutnya yang bagian B adalah sistem regulasi operon triptofan. Operon triptofan atau yang sering disingkat dengan operon TRP itu mengkode protein-protein yang berperan dalam biosintesis triptofan atau TRP. Aktivitas represor TRP untuk mengikat sekuens operator akan diperkuat apabila ia terikat dengan triptofan. Nah, dalam hal ini triptofan ini disebut sebagai korepresor. Kecepatan ekspresi operon TRP itu ditentukan oleh banyaknya triptofan di dalam sel. Apabila triptofan yang ada di dalam sel itu memiliki konsentrasi yang cukup tinggi, maka ekspresi operon TRP akan dihambat, sehingga biosintesis triptofan pun terhambat. Nah, ini di samping teman-teman ada gambar atau skema bagaimana sistem regulasi operon triptofan. Nah, tadi kan kita sudah membahas dengan operon lak. Berbeda dengan operon lak, pada operon TRP ini juga memiliki peptida leader dan sebuah sekuens attenuator yang memungkinkan terjadinya regulasi dengan kuantitas yang bertingkat atau graded regulation. Proses atenuasi ekspresi gen ini itu merupakan mekanisme kedua dan dapat menekan transkripsi operon TRP sampai 7 kali lebih kecil. Dan untuk lebih lanjutnya dapat dibaca pada makalah yang sudah tersedia ya teman-teman. Kemudian yang kedua adalah regulasi dan pengendalian pada eukariotik. Nah, ini seperti yang kita pelajari waktu mata kuliah biomolekul kemarin baru saja, yang minggu ini juga.
itu regulasi ekspresi gen pada eukariotik. Nah, itu gambarnya adalah regulasi ekspresi gen eukariotik dapat berlangsung di berbagai tahap aliran informasi genetik mulai dari DNA sampai protein. Nah, ini di gambar yang sudah tertera ini tampak bahwa sebuah sel dapat mengendalikan protein yang dibuatnya dengan jalan. Itu kan ada nomor-nomornya. Nah, penjelasannya itu nomor 1 adalah mengatur kapan dan berapa sering sebuah gen ditranskripsikan atau sebagai kontrol transkripsi. Nah, yang kedua, untuk mengatur bagaimana mRNA hasil transkripsi dipotong atau diproses atau kontrol processing mRNA. Kemudian yang nomor 3 itu menentukan mRNA mana yang akan diekspor dari nukleus ke sitosol atau kontrol lokalisasi dan transport RNA. Kemudian yang gambar nomor 4 itu di atas, secara selektif mendegradasi molekul mRNA tertentu. Kemudian nomor 5 di bawahnya sejajar dengan nomor 4 itu memilih mRNA mana yang ditranslasikan oleh ribosom atau sebagai kontrol translasi. Dan yang keenam, proses yang terakhir itu adalah secara selektif mengaktifasi atau bisa juga mendeaktivasi protein setelah disintesis berupa kontrol aktivitas protein. Namun sama dengan demikian, sama seperti sel-sel di prokariotik, itu regulasi utama di ekspresi gen eukariotik itu merupakan kontrol pada tahap inisiasi transkripsi. Baik, selanjutnya adalah pembahasan mengenai regulasi transkripsi. Nah, sebagaimana pada sel-sel bakteri, itu transkripsi yang ada di sel-sel eukariotik dikendalikan melalui pengikatan protein-protein tertentu pada sekuens regulator spesifik pada DNA yang akhirnya akan memodulasi aktivitas RNA polimerase. Nah, regulasi ekspresi gen pada berbagai jenis sel-sel eukariotik dalam tubuh organisme multiseluler yang sudah berdiferensiasi ini ternyata strukturnya sangat rumit. Nah, pada sel-sel eukariotik, protein-protein regulator transkripsi justru malah berperan untuk mempermudah aktivitas RNA polimerase. Nah, ini tentunya ada perbedaan yang mendasar antara bagaimana regulasi transkripsi pada sel prokariotik dan sel eukariotik. Kalau pada sel-sel prokariotik, ini protein represornya akan menduduki sekuens operator sehingga transkripsi tidak dapat dimulai. Sebaliknya, jika pada sel-sel eukariotik, protein-protein regulator transkripsi justru berperan untuk mempermudah aktivitas RNA polimerase, antara lain dengan mengubah densitas atau posisi nukleosom sehingga sekuens promotor lebih terekspos dan dengan demikian itu bisa lebih mudah dikenali dan diikat oleh RNA polimerase seperti yang dijelaskan tadi. Nah, ini di samping ada penjelasan gambar bagaimana regulasi transkripsi skemanya. Nah, ini di dalam sel bakteri, RNA polimerase dapat memulai transkripsi kecuali protein repressor menghalangi atau membloknya. Pada sel eukariotik, itu pengepakan DNA dengan nukleosom akan menghalangi terjadinya transkripsi, kecuali ada protein regulator lain. Nah, protein regulator lain ini akan mengekspos sekuens promotor dengan mengubah densitas atau posisi nukleosom atau dengan mempermudah RNA polimerase 2 menduduki situs awal transkripsi. Kemudian selanjutnya adalah masih sama seperti yang kita pelajari kemarin saat biomolekul, itu ada cis-acting sequences. Nah, sekuen yang berada di arah 5 aksen dari situs awal atau start site transkripsi ini merupakan bagian yang paling penting dalam inisiasi transkripsi karena merupakan tempat terbentuknya kompleks transkripsi. Di dalam genom eukariotik terdapat beberapa sekuens yang sangat dikonservasi. Salah satu di antaranya adalah yang dikenal sebagai TA-TA box. Sekuens lain yang juga sering ditemukan
dalam promotor, tetapi tidak selalu ada, adalah sequence CC-AAT atau disebut dengan CAT box dan box GC. Nah, ini kan ada gambar yang tertera di slide PowerPoint. Itu sequence promotor dari gen thymidine kinase. Kemudian gen thymidine kinase virus herpes simplex mengandung 3 elemen di upstream TATA box yang diperlukan untuk terjadinya transkripsi, yaitu sebuah CC-AAT box dan 2 GC box atau sequence konsensus GGG-CGG. Kemudian yang terakhir adalah transacting factors. Apa ini transacting factors? Nah, transacting factors ini secara fungsional memiliki 2 domain. Domain yang pertama itu fungsinya dibutuhkan untuk berikatan dengan DNA, dan domain yang kedua dibutuhkan untuk aktivasi transkripsi. Nah, terdapat beberapa kelas transacting factors yang sudah dikenal, dan seluruhnya itu mengaktifasi transkripsi dengan jalan berikatan dengan DNA pada sequence promoter. Nah, dalam tabel berikut ini disajikan beberapa transacting tersebut. Nah, ini di tabel ditunjukkan pada kelas, untuk tabel kelas, kemudian jenisnya monomer atau dimer, kemudian keterangannya dan contohnya. Pada yang pertama itu ada kelas turn helix turn helix, itu merupakan jenisnya monomer, memiliki domain 3 helix. Helix 3 berikatan dengan DNA dan helix 1 serta 2 berikatan dengan protein lain. Contohnya ada di protein homeotik di Drosophila. Kemudian yang zinc finger itu jenisnya monomer yang berikatan dengan zinc dalam bagian protein yang kaya akan histidine cysteine. Contohnya ada pada protein reseptor steroid. Yang ketiga adalah leucine zipper. Jenisnya adalah homo atau heterodimer. Nah, dimer ini terbentuk dari interaksi bagian protein yang kaya akan leucin. Kemudian contohnya ada di proto-oncogen C-fos dan C-jun, dan juga gen OP2 pada jagung. Yang terakhir adalah kelas helix loop helix. Itu jenisnya dimer. Nah, 2 helix ini dihubungkan oleh sebuah loop, yang contohnya ada pada proto-oncogen C-MAC. Baik, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kekurangan dan kesalahannya, baik pada konten atau isi materi atau kesalahan kami dalam mengucapkan masing-masing istilah atau penamaan, kami memohon maaf. Terima kasih.